Ada lagi yang bilang dengan isu-isu murahan, Gus Idris menghamili 8 perempuan hamil, bahwa polisi semua mau nangkap Gus Idris. Gempar. Bahkan ada lagi yang bilang Gus Idris menipu umat, menipu miliaran. Belajar sama Gus Idris ini penipuan, perdukunan palsu, perdukunan sesat. Wah, Gus Idris menahan pencurian motor. Nah, yang begitu. Itu harus siap. Andaikan saya di penjara, pasti akan muncul ribuan ustadz, ribuan kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi harama al-qulub bi dzikril habibil mahbub. Syafi'al lali wa mufarrijil qulub maulana Muhammad. Syafi'una Muhammad. Tabibuna Muhammad. Wa qiblatuna Muhammad. Wa ka'batuna Muhammad. Khairu khalqillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ma'asyiral ulama al-'izza, ma'asyiral hadirin wa hadirat rahimakumullah. Segenap para ulama, para kiai, para masyayikh, para tokoh masyarakat, para guru-guru kita, orang tua kita yang hadir, mudah-mudahan beliau semua, guru-guru kita, orang tua kita senantiasa dijaga oleh Allah, dimenangkan perjuangannya, disehatkan badannya, dan diangkat derajatnya. Amin ya rabbal hadirin wal hadirat, tamu-tamu baginda Rasulullah SAW. Angkat tangannya yang hadir. Mudah-mudahan malam hari ini yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah, yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah, yang susah diangkat kesusahannya oleh Allah. Saudara-saudara kita, keluarga kita yang saat ini dirawat di rumah sakit, mudah-mudahan berkah maulid disembuhkan oleh Allah. Mudah-mudahan yang hadir semua malam hari ini dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan semua hajat-hajatnya, wa hajat dunya bil maisarah wa hajat akhirah bil maghfirah. Amin amin ya rabbal. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini tak terasa, yaitu Riyadhah Safari Maulid 40 malam, malam yang ke-29. Hanya tinggal beberapa hari lagi kita menjelang puncak-puncak daripada Riyadhah Safari Maulid 40 malam. Malam demi malam berganti, hari demi hari tak terasa kita tiap malam kita berkumpul, duduk min qabail syatta wa biladin syatta, dari berbagai wilayah yang berbeda-beda, dari berbagai kota yang berbeda-beda, dari berbagai kabilah yang berbeda-beda. Ini adalah suatu anugerah yang luar biasa. Dari berbagai suku datang, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Pasuruan, ada yang dari Sidoarjo, Japanan, ada yang dari Lamongan, bahkan dari Lamongan, ada yang dari Lamongan hadir, ada juga yang dari Bojonegoro hadir, Pasuruan hadir. Apa di situ? Yajtami'una ala dzikrillah. Duduk bersama mengeluk-elukkan nama Allah, mengagungkan nama kekasih kita Sayyiduna Muhammad. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Begitu besar kemuliaan, begitu agung kemuliaan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita membicarakan keindahan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berbicara tentang akhlak baginda Nabi besar Muhammad, maka semalam tidak akan selesai.
Bahkan kita berbicara tentang beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak Nabi, kemuliaan Nabi, kesempurnaan Nabi, 1 minggu tidak akan pernah usai. Jangankan 1 minggu, sebulan, mau setahun, mau 2 tahun, mau 10 tahun, bahkan sampai seumur hidup, demi Allah tidak akan pernah tuntas mengupas tentang keindahan dan kemuliaan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seyogyanya kita sebagai umat Maulana Muhammad, kita bangga dilahirkan sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum kita mendengarkan mau'izah hasanah atau nasihat-nasihat dari guru-guru kita, perlu saya sampaikan sedikit tentang keutamaan dan akhlak daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, ditutupno dhisik monggo. Terlambat ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kata sing nyasar nih Bu. Nggih Bu. Makanya yang datang tidak seperti biasanya, bahkan banyak yang telepon. Ada rombongan 1 mobil sampai beberapa orang, beberapa keluarga bingung nyasar. Sampai balik ya. Sampai balik. Kenapa? Karena akses jalan menuju pondok kita lagi dibenahi. Alhamdulillah. Kan rusak Bu, ya. Kemarin itu ada mobil itu yang pendek, mobil sedan itu nyangkut. Karena terlalu pendek, mobil sport ke sini nyangkut. Karena terlalu pendek, dan alhamdulillah sekarang sudah dibenahi. Kita doakan mudah-mudahan akses jalan menuju pesantren ini menjadi saksi kelak niat Anda yang mulia, niat Anda yang rindu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tujuan kita, niat kita datang ke tempat ini kalau bukan karena Nabi Muhammad. Tidak ada misi kita, tujuan kita datang ke tempat ini kalau bukan karena pimpinan kita, panutan kita, beliau Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dingin, walaupun hujan, walaupun panas, bahkan jangankan ke pondok ini tiap Ahad, setiap malam di bulan Maulid, dari gunung, dari kota, dari kampung, dari pelosok desa, dari pantai, kita bersolawat hanya gara-gara beliau rindu kita. Tujuan kita hanya satu, yaitu mengagungkan kekasih kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Kalau kita bicara tentang akhlak baginda Nabi, tidak akan pernah usai. Bahkan seumur hidup kita menceritakan kemuliaan dan keindahan Nabi kita Muhammad SAW tidak akan pernah usai. Pernah ditanya ketika istri beliau Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, beliau ditanya tentang akhlak baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ditanya tentang akhlak baginda Nabi kita Muhammad, kalau beliau istri Nabi itu simpel jawabnya. Apa jawabnya? Cuma satu, Al-Quran. Begitu luar biasa akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita berbuat baik dengan orang yang baik kepada kita itu gampang Bu. Gini apa gini? Kita balas berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita itu mudah. Tapi kalau kita berbuat baik pada orang yang jahat kepada kita itu susah. Tapi baginda Rasulullah SAW luar biasa. Ketika waktu itu ada sayembara. Woi, siapa yang sanggup membunuh Muhammad hidup atau mati, 1000 ekor unta hadiahnya. 100 ekor unta hadiahnya. Itu berkumpul. Seluruh lapangan berkumpul. Saya, ngacung ada yang angkat tangan. Saya sanggup menggal kepala Muhammad. Langsung, siapa kamu? What is your name? My name is Master Suroko.
tanda tangan. Wah, kayak mendadak. Langsung tanda tangan, jenenge Kang Suroko ini. Ketika melihat Nabi kita Muhammad sedang berjalan di gunung, ini Suroko ini dengan gagah perkasanya membawa pedang yang sangat tajam. Membawa pedang dipanggillah Nabi kita Muhammad. Dengan membawa kuda dipanggil, "Hei Muhammad, tunggu akan aku bunuh kau Muhammad." Jadi Kanjeng Nabi, sopo temateni aku ora disalah. Langsung mencabut pedangnya, jarak hanya beberapa meter dengan gagah perkasanya. Itu kuda itu langsung nyosor. Apakah yang dilakukan Nabi kita Muhammad? Apakah Nabi mengambil pedangnya terus ditusukkan kepada Suroko? Tidak. Tapi apa yang dilakukan Nabi kita Muhammad SAW? Kang Suroko, ojo banter-banter numpak jaran, delok jubahmu rusuh kabeh diserpeti, Bu. Dicukupno pedange, mari kira numpak jaran ojo banter-banter. Ditolong oleh Rasulullah. Akhlak Nabi apakah cukup sampai di situ? Tidak. Beliau mengajarkan ketika ada permusuhan, ketika ada perseteruan, beliau mengajarkan dengan damai, beliau mengajarkan dengan dialog. Enggak sampai di situ. Ketika ada peperangan, pasukan Islam sudah siap, pasukan kafir sudah siap, apakah langsung ujuk-ujuk perang? Tidak. Tapi Nabi kita Muhammad SAW mengutus panglima perang Islam untuk maju dulu, berdialog dulu. Jika sudah diterima, jika diterima dialog tersebut, berarti usai, nggak usah perang. Jadi dialog dulu, nggak langsung ujuk-ujuk perang gitu. Padahal sudah siap pasukan sama pasukan, enggak. Tapi beliau lebih mengutamakan akhlak. Jadi diutuslah dialog dulu. Jika sudah selesai, nggak sampai ribut-ribut, mau menerima Islam, ya sudah beres, nggak usah perang. Itulah akhlak. Nabi Muhammad itu kalau dipanggil yang ya Nabi itu memalingkan, Bu. Tidak langsung ini ndak. Ya Nabi senyeluk di kono, ono apa? Ya Rasul, ono apa? Sampean ndak. Yuda. Oh. Rasulullah kalau dipanggil ini Masya Allah, akhlaknya luar biasa. Jika kita membicarakan akhlak Nabi tidak akan pernah selesai. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Perjuangan baginda Rasulullah, orang yang dijamin masuk surga sama Allah, yang mana tidak ciptakan langit, bulan, bintang, dunia dan seisinya alam semesta kalau bukan karena Nabi kita Muhammad. Apakah hidupnya senang-senang? Tidak. Orang yang berjuang apakah hidupnya senang? Tidak. Kalau kita, apa yang diwarisi Nabi ini? Ingat, ini sering hadir kita dengar, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Beliau diutus hanya apa? Menyempurnakan akhlak. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Beliau baginda Rasulullah SAW apakah senang-senang? Tidak. Tidak, Bu. Ada suatu ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ini gambaran ketika baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berjuang di tengah-tengah orang kafir. Ingat, orang yang berjuang itu, Bu, bagaikan api yang kita sedang memegang bara api. Semakin dipegang, semakin panas, melepuh, perih, pedih, sakit. Inilah orang yang berjuang istiqomah. Gak cukup sampai di situ. Apakah Nabi kita Muhammad SAW mulus-mulus aja berjuang? Beliau yang gak punya dosa, beliau yang maksum, beliau yang sempurna. Apakah mulus saja? Tidak. Orang yang berjuang, siapapun, mau berjuang apa saja, diiklah kalimatillah, mau berdakwah,
mau amar ma'ruf, nahi mungkar, mau hizbah, mau jihad, ini berat. Apalagi yang istiqomah, jangan seperti itu. Mangku langgar itu pasti ada ujian-ujiannya. Tahu mangku langgar Bu? Pendidikan musola, jaga musola saja. Mau jaga masjid, mau jadi tokoh agama, istiqomah itu berat Bu. Makanya dikatakan, kita sering mendengar al-istiqomatu khairu min alfi karomah. Begitu berat orang yang istiqomah itu. Kalau ringan apa Bu? Ringan istirahat. Makanya gak mudah. Ingat, ada yang berjuang istiqomah satu harus siap dicaci maki. Itu sudah sunnatullah. Jadi panjenengan mau berjuang apa saja, mau di kampung, mau tim hadroh, istiqomah itu susah. Tim hadroh, saya bentuk tim hadroh di area sini itu pasti gak bisa lama. 1 bulan bubar. Bubar kemana? Podo nyambut gawe, hilang nang Kalimantan, nang Sumatera. Istiqomah itu berat. Skala kecil saja, apalagi yang skala besar. Orang yang berjuang satu harus siap dicaci maki. Kenapa? Jangankan kita yang penuh dengan dosa, jangankan kita yang penuh dengan kekurangan. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dulu setiap pagi dicaci maki oleh istri Abu Jahal. Tiap pagi buka pintu sudah dicaci maki. Itu harus siap. Setiap pagi dicaci maki Rasulullah SAW. Yang pertama, yang kedua, orang yang berjuang itu harus siap fitnah. Siap tidak difitnah? Siap tidak difitnah? Insya Allah kabur. Apakah orang yang berjuang itu harus difitnah, Gus? Kita orang yang penuh dengan kekurangan. Kita penuh dengan dosa. Jangankan kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tiap hari difitnah. Muhammad pendusta. Muhammad tukang bohong. Muhammad pembodohan publik. Muhammad pemecah belah umat. Itu baginda Rasulullah SAW. Apalagi kita. Jadi seyogyanya orang yang berjuang itu harus siap apa yang dirasakan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap hari baginda Rasulullah difitnah. Itu. Liyusbituka au yaqtuluka au yukhrijuka. Dan orang yang berjuang harus siap diintimidasi, harus siap diteror. Harus siap diteror, Bu. Wah, itu yang berjuang. Makanya berjuang apalagi amar ma'ruf, yang istiqomah, itu Anda harus siap diteror. Berjuang amar ma'ruf, berantas dukun, ya kudu siap diteror dukun. Oh Gus, sampean dukunku settingan Gus. Loh, saya settingan mau nggak settingan tetap dimusuhi oleh dukun. Gini apa mau settingan mau nggak settingan tetap dimusuhi oleh dukun. Demi Allah, baru kemarin, ini kamar penuh belatung Bu. Itu saksinya Abah Yai, saksinya istri saya. Penuh dengan belatung, lalat hijau, dan itu nyata dicableknya. Setelah itu nyusul kemudian kameramen kita, ya, rumahnya penuh dengan belatung. Ya inilah sihir. Apapun kita berjuang dalam kebaikan harus siap dengan segala resiko. Itu Bang, penuh dengan belatung rumahnya. Setelah 1 hari di sini, di rumahnya penuh dengan belatung. Sudah dibersihkan, disapu, ada videonya ada. Kalau nggak percaya bisa minta itu videonya ada. Sudah disapu, masih ada belatungnya lagi. Dibuang, muncul lagi belatungnya. Dibuang lagi sama muncul lagi dari tekel keramiknya. Akhirnya pusing sudah. Orang tuanya bingung, saudaranya bingung, datang kemari. Bismillah, aman. Insya Allah, biiznillah. Alhamdulillah dijaga oleh Allah. Amin ya Rabbal. Loh itu berat, orang yang berjuang itu berat. Pasti ada yang tukang nyinyir itu pasti. Baru-baru ini liyusbituka itu harus siap. Au yaqtuluka, bahkan diancam mau dibunuh. Nah, itu harus siap. Terus nonton berjuang punya pateni kan. Nah itu pasti. Terus nonton gaya konten grebek dukun kon yo. Mau settingan enggak settingan awas kon bakal mati. Itu pasti. Itu resiko karena yang nonton tuh ribuan bahkan puluhan ribu. Jadi mau settingan kayak mau nggak settingan kayak tetap aja musuhnya dukun. Allahumma sholli ala Muhammad.
Allahumma sholli ala Muhammad. Settingan saja musuhnya dukun, apalagi beneran, malah dimusuhi oleh dukun. Au yaqtuluka au yukhrijuka. Orang yang berjuang itu harus siap diusir dari kampung halamannya. Siap enggak kira-kira? Sampai dirikan masjid, dapat beberapa hari, diusir. Dirikan majelis taklim, diusir. Yang musuh itu banyak, itulah sunnatullah. Jadi berjuang itu berat, Bu. Tapi balasannya gede. Berat, balasannya gede. Makanya yang berjuang di jalan Allah itu ada 3 pilihan. Yang pertama dakwah. Dakwah ini adalah cinta. Dan cinta meminta semua yang ada dalam dirimu. Mau harta, mau pikiran, mau tenaga, mau apapun. Ini dakwah. Dan orang yang dakwah itu syaratnya harus satu, yaitu santun. Nah, Bu, nggak boleh dakwah itu dengan kekerasan, nggak boleh. Dakwah itu harus santun, mengajak, ayo sholawatan, ayo berangkat ke Thariqul Jannah. Nah itu santun, itu namanya dakwah. Yang kedua adalah khizbah. Apa khizbah itu? Amar ma'ruf nahi mungkar. Apakah di sini harus santun? Gak cukup santun saja. Kalau sudah amar ma'ruf nahi mungkar harus tegas. Harus tegas. Di mana ada kemaksiatan merajalela, ada kemusyrikan, mau kemaksiatan terlihat di mata kita, maka kita harus menegur. Dengan pertama dengan apa? Dengan lisan kita. Ketika sudah kita tegur, kita kasih peringatan, isomasi, tegas. Setelah itu tetap gak bisa, lah ini baru namanya jihad fi sabilillah. Lebih berat lagi. Kalau sudah jihad medannya lebih berat. Allahumma sholli ala Muhammad. Lo orang berjuang tuh berat, Bu. Harus siap dicaci maki, harus siap difitnah, harus siap dimusuhi, harus siap diteror, harus siap diintimidasi, harus siap dibunuh, harus siap diusir dari kampung halamannya. Itulah berjuang. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kira-kira saya tanya yang ada di sini, siap enggak untuk berjuang? Jawab yang kompak, siap enggak untuk berjuang? Siap enggak untuk berjuang bersama para ulama? Siap berjuang bersama para kiai? Siap berjuang bersama para habaib? Takbir! Takbir! Sallu ala nabi. Jadi yang berjuang itu harus berat. Apapun ilmu yang kita dapat, dari manapun yang kita dapat, mau ilmu walaupun cuma 1 huruf, kita amalkan. Kita amalkan. Kalau sampai medit-medit sama ilmu gak mau ngamalkan, maka bakal ditaleni di neraka nih. Naudzubillah min dzalik. Lah orang yang mau mengamalkan ilmu itu nggak mudah, nggak mulus, Bu. Berat ujiannya, berat rintangannya itu berat. Baru-baru ini geger di medsos. Mungkin Anda yang pengamat medsos, penggiat medsos itu mungkin tahu. Gempar, Bu, di media sosial itu. Ada lagi yang bilang dengan isu-isu murahan, Gus Idris menghamili 8 perempuan hamil, bahwa polisi semua mau nangkap Gus Idris. Gempar. Bahkan ada lagi yang bilang Gus Idris menipu umat, menipu miliaran. Ya Allah ya Rabb. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Coba kita bayangkan, semenjak kita belajar di Thariqul Jannah, membuat kita makin jauh sama Allah atau makin dekat, Bu? Jujur ya. Nanti kalau nggak jujur, wah ini dibayar oleh Gus Idris, mesti gitu nanti. Nanti cebong-cebong tuh bilang, wah ini dibayar pasti oleh Gus Idris. Coba jawab yang kompak. Sampean belajar di Thariqul Jannah ini makin dekat sama Allah atau makin jauh? Betul. Makin jauh apa makin dekat? Tidak dibayar. Tidak dibayar sama Gus Idris. Tidak dibayar, betul. Takbir. Ada lagi yang bilang belajar sama Gus Idris ini penipuan, perdukunan palsu, perdukunan sesat. Pernah nggak saya mengajarkan kesesatan? Pernah nggak saya melarang menyembah Allah?
Saya tanya jawab yang kompak, duduk di sini setiap malam Ahad makin dekat sama Nabi atau makin jauh? Makin dekat sama Rasul atau makin jauh? Jawab yang kompak, makin dekat sama Rasul atau makin jauh? Takbir. Sallu ala Nabi. Jadi isu-isu itu banyak, Bu. Ya, Pak Sukan sakit hati. Pak Sukan barisan sakit hati karena keinginannya tidak terpenuhi. Karena keinginannya tidak terpenuhi. Ini di pondok, ini di pesantren bukan ajang untuk kepentingan pribadi, bukan untuk hanya kepentingan keinginan semata-mata pribadi. Kalau niatmu bukan betul-betul karena Allah, berjuang karena Allah, niat karena manusia, niat puji manusia, niat karena harta, demi Allah. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Tidak akan lama akhirnya bikin isu, wah Gus Idris masuk penjara, Gus Idris nipu umat, Gus Idris praktek pedukunan palsu dan macam-macam. Gus Idris hamil orang. Ini isu bertubi-tubi, Bu. Tahu enggak? Mau kasih tahu enggak? Mau kasih tahu enggak? Kasih tahu jangan. Nah, ini di live, ini di YouTube, dengarkan. Isu ini bertubi-tubi. Wah, Gus Idris menahan pencurian motor. Nah, ada yang begitu. Mencuri motor dan lain sebagainya. Jadi isu-isu murahan luar biasa ini, gencar-gencarnya. Banyak sekali. Sampai ada itu yang telepon teror, tiap malam teror di media. Nah itulah, Bu, orang yang berjuang itu harus siap. Harus siap di penjara. Harus siap dimatikan pergerakannya, harus siap dibunuh, harus siap diusir dari kampung halamannya. Ya itu orang yang berjuang zaman siap dah. Ini berat berjuang itu. Siap dicaci maki mudah, fitnah kuat, intimidasi kuat, diteror kuat. Tapi ketika di penjara loyo. Itu harus siap. Andaikan saya di penjara, pasti akan muncul ribuan ustadz, ribuan kiai yang meneruskan perjuangan thoriqul jannah. Maka kita harus semangat di sini. Kita harus istiqomah di sini. Andaipun Allah menghendaki, meridhoi, andaipun Allah mentakdirkan saya di penjara, maka demi Allah akan lahir ustadz-ustadz, akan lahir kiai-kiai, akan lahir ulama-ulama yang terus istiqomah mengajak kita untuk berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi tetap istiqomah, Bu. Nanti kendo. Lihat di media sosial nanti kendo. Aduh semangka yang mana wis? Jangan. Lihat, coba amati logika panjenengan datang ke sini itu makin jauh sama Allah atau makin dekat. Sampean datang ke sini mau apa? Makin ingat sama Nabi, rindu sama Nabi atau makin jauh. Timbang positif dan negatifnya. Jadi gitu, paham? Kira-kira sampai sini paham dah? Sampai sini paham dah? Ayo bersolat dulu. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Yang kompak semuanya. Salatullah
Yang kompak semuanya. Tawassalna wa kulli muja bi ahli